Ya, baiklah Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan kembali pada pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yaitu mengenai yang namanya statement of cash flow, gitu ya. Nah, jadi statement of cash flow ini adalah laporan keuangan yang wajib, gitu ya. Baik itu wajib secara standar internasional dan juga nasional ya, atau disebut dengan IFRS dan juga SAK, gitu ya. Jadi kalau statement of cash flow ini tidak disajikan, maka opini dampaknya kepada opini laporan keuangan, gitu ya. Jadi opininya bisa tidak mendapatkan unqualified opinion, begitu ya. Nah, jadi wajib ini dari pos laporan keuangan yang keempat ya. Nah, jadi yang namanya topik ini kita bahas mengenai pertama formatnya dulu gitu ya. Kemudian juga bagaimana penyajiannya, yaitu penyajiannya di secara standar internasional itu ada dua, yaitu secara indirect method juga dengan menggunakan direct method ya. Kemudian juga bagaimana menganalisa laporan arus kas. Nah, di sini kita melihat ya bahwasanya kegunaan dan format. Nah, jadi yang namanya statement of cash flow ini adalah informasi gitu ya bagi investor atau juga bagi pengguna gitu ya. Di mana bisa menilai. Nilainya adalah pertama melihat ya kemampuan entitas itu ya atau melihat kemampuan perusahaan itu di masa yang akan datang cash flow-nya bagaimana? Apakah cash flow-nya sehat? Apa cash flow-nya sedang gitu ya? Atau cash flow-nya rendah? Nah, ini di masa yang akan datang gunanya untuk itu. Yang kedua, gunanya adalah melihat kemampuan dari entitas itu membayar dividen bisa nggak? Ya karena kan sebagai investor ya motif utama orang invest adalah mendapatkan dividen begitu ya, mendapatkan pengembalian. Ya, pengembalian dalam bentuk dividen. Nah, bisa bayar dividen atau enggak, maka bisa dilihat dari mana? Ya, bisa dilihat yang namanya dari laporan cash flow ya. Dan juga membayar kewajiban-kewajiban lainnya, made obligation. Kemudian juga cash flow itu gunanya untuk apa? Ya, cash flow itu gunanya untuk mengetahui pendapatan bersih ya, laba bersih dan juga arus kas bersih yang digunakan dalam aktivitas operasi gitu ya. Nah, nantinya yang namanya cash flow itu dalam perusahaan itu ada tiga, gitu kan, yaitu cash flow operasi, cash flow investasi, dan juga cash flow pendanaan. Yang paling dominan itu adalah cash flow operasi, gitu ya. Jadi aktivitas operasi itu sejauh mana, ya mutasinya. Dan juga yang keempat adalah mengetahui, gitu ya, apakah kedudukan kas di perusahaan itu bisa diinvestasikan kembali, ya bisa diinvestasikan atau juga bisa mendanai transaksi-transaksi yang ada selama periode itu. Misalnya apa? Bayar gaji, mampu nggak gitu, bayar gaji ya dengan kondisi kas yang tersedia gitu ya. Nah, semuanya tergambar pada cash flow. Nah, jadi tiga ini yang namanya cash flow itu ya. Jadi yang namanya operating cash flow itu terdapat di mana? Bisa melihatnya. Nah, untuk operating cash flow itu bisa kita lihat di income statement, di laba rugi ya. Jadi kalau kita mau melihat ya sejauh mana perusahaan itu cash flow operatingnya positif atau tidak, maka di laba rugi sumbernya ya. Nah itu. Kalau cash flow investasi ya aktivitas investasi dari mana sumbernya? Ya sumbernya adalah dari neraca atau disebut dengan statement of financial position. Tepatnya pada pos yang namanya non current asset ya dan juga investing atau investment di kolom statement of financial position ya. Nah, jadi beda ya. Operating activities cash flow-nya sumbernya dari laba rugi, sedangkan investing itu dari neraca ya atau statement of financial position. Nah, sedangkan aktivitas pendanaan perusahaan didapatkan infonya dari mana? Dari yang namanya neraca juga ya, yaitu non current liabilities dan juga equity. Nah, jadi bedanya di situ. Di sini di kolom aset, di sini kolom liabilities dan equities. Sedangkan operating dari kolom laba rugi ya. Nah, ini kalau kita ingin mengklasifikasikan ya cash flow itu. Nah, jadi yang dikatakan aktivitas operasi itu terdiri dari dua, yaitu ada aktivitas operasi yang merupakan aliran kas masuk
dan juga aktivitas operasi yang aliran kas keluar dalam perusahaan. Nah, jadi kalau yang berkaitan dengan aktivitas operasi aliran kas masuk itu apa? Hasil penjualan, ya, hasil penjualan barang atau jasa. Jadi kalau perusahaan yang rendah penjualan barang dan jasanya, maka cash inflow operatingnya rendah, gitu kan? Maka selalu perusahaan itu target penjualan itu selalu naik. Kenapa? Beban naik, ya kan? Maka penjualan juga harus naik. Ya kalau misalnya beban naik, penjualannya tetap dengan tahun lalu, ya makanya cash flow operatingnya akan rendah. Ya maka kenapa manajer marketing itu selalu ditargetkan naik, minimal sama dengan tahun lalu. Ya karena itu tadi perusahaan mau menjaga yang namanya operating activities ini. Ya bagaimana ya penjualan itu meningkat ya. Di sisi lain juga cash flow operating ini yang inflow-nya dari mana? Dari bunga. Tapi kan itu bukan pendapatan utama, gitu ya. Ya, tapi yang pendapatan utama perusahaan itu adalah penjualan, gitu kan. Ya, seberapa jauh penjualan barang dan jasa, gitu kan. Nah, jadi asalnya dari penjualan. Ya, kalau dia sales, ya marketing mobil berapa jumlah mobil yang bisa dijualnya tahun ini. Ya, kalau misalkan itu adalah marketing perumahan, ya berapa rumah yang bisa dijual tahun ini, gitu kan. Kalau dia marketing perabotan, ya berapa perabotan yang terjual. Nah itu semuanya adalah cash inflow dari operating activities ya. Kalau dia marketing hotel, kan berapa jumlah tamu yang bisa didatangkan tahun ini, ya berapa jumlah tamu yang bisa menginap, ya berapa jumlah MOU, ya berapa jumlah MOA yang dihasilkan. Itu semuanya dampaknya kemana? Ke operating activities ya, ke cash inflow. Ya maka di sini perusahaan ya 80% dan juga 90% cash flow-nya berasal dari yang namanya operating activities ini. Nah itu. Nah sedangkan cash outflow-nya ya cash outflow-nya itulah pertama adalah pembayaran apa ya, kalau perusahaan dagang itu membayar barang dagangan yang dibelinya gitu ya. Berarti harga pokok penjualannya gitu kan. Pembayaran harga pokok, pembayaran pembelian, membayar ongkos kirim, ya membayar ongkos transport, itu semuanya adalah cash outflow from operating. Bayar gaji pegawai. Ya, bayar gaji pegawai sumbernya dari mana? Ya sumbernya dari arus kas, dari penerimaan ya. Ya dari operating, aktivitas operasi. Tapi adalah aktivitas operasi outflow gitu ya, artinya aliran kas keluar. Kemudian bayar pajak juga dari cash outflow apa ya, operating. Kemudian juga bayar bunga pinjaman ya dari cash flow operating. Kemudian juga membayar beban-beban lainnya, beban listrik, beban apalagi beban sewa ya, beban apa ya, beban asuransi dibayar di muka, itu semuanya adalah cash outflow. Nah itu. Kemudian Bapak Ibu adalah aktivitas investing. Nah, jadi aktivitas investing itu ada di dalam perusahaan. Ya, tadi sumbernya sudah saya sebutkan, bahwasanya sumbernya dari kegiatan post investment yang ada di neraca ya, dan juga non current asset. Nah, jadi investing activities itu ada cash inflow dan juga ada cash outflow-nya. Nah, cash inflow-nya dari mana? Ya, cash inflow-nya dari ya itu tadi penjualan properti, gedung, tanah, peralatan, itu semuanya adalah aktivitas investing yang menghasilkan uang kas, gitu kan? Jadi kalau dia bukan penjualannya penjualan utama, tetapi adalah penjualan aset, gitu ya, itu masuk kelompok investing. Nah itu. Begitu juga penjualan investasinya. Jadi investasinya pada perusahaan lain, apakah dia punya saham, ya, sahamnya diperjualbelikan di pasar modal, ya uang kasnya didapatkan masuk ke mana? Yang namanya di cash flow itu adalah investing activities, ya tepatnya pada cash inflow. Sedangkan cash outflow-nya apa? Seluruh pembeliannya. Jadi pembelian gedung, pembelian ruko, pembelian tanah, gitu kan, pembelian saham, gitu kan, kemudian juga pembelian yang bersifat apa ya, pembayaran cicilan pinjaman. Nah itu semuanya masuk kepada cash outflow.
pinjaman dari bank, ya kan, pinjaman dari lembaga pembiayaan, itu cash outflow, investing activities. Nah, itu ya. Jadi nanti perbandingan antara cash inflow dengan cash outflow dari investing itu dikurangkan, ya, didapatkan selisihnya, maka selisihnya itu adalah net cash flow. Ya, net cash flow from investing activities, ya. Jadi bisa nggak perusahaan itu mengalami kondisi yang namanya cash flow negatif? Bisa aja, gitu kan? Bisa aja. Cash flow negatif gimana? Jumlah bebannya, ya, jumlah cash outflow-nya lebih besar dibanding cash inflow-nya, gitu kan? Penjualannya lebih kecil dibanding dengan pengeluarannya. Nah, itu namanya cash flow negatif, gitu kan? Nah, itu. Kemudian financing activities. Nah, jadi financing activities ini berupa ya cash inflow dan juga cash outflow. Jadi yang dikatakan financing activities cash inflow-nya apa? Ya penjualan saham biasa, ya, dan juga penerbitan surat utang. Nah, jadi kalau menerbitkan surat utang, ya kan, itu dapat uang kas memang, uang kas, ya. Uang kasnya masuk ke mana? Kalau dari sisi pelaporannya masuk ke financing activities. Nah, itu. Kalau pengeluaran financing activities-nya apa? Pembayaran dividen kepada para pemangku kepentingan. Nah, ini mau akhir tahun, ya kan, dapat ditentukan laba bersih, nanti baru dapat ditentukan ya RUPS, ya, rapat umum pemegang saham di awal tahun, ya, maka ditentukan bayar dividen atau tidak. Nah, dari kinerja yang ada, gitu kan. Kemudian juga to redeem long term debt required, ya, artinya membayarkan hutang jangka panjang, menyebabkan uang kas berkurang. Nah, disebut pada posisi cash outflow, gitu ya. Nah, itu yang dikatakan dengan 3 aktivitas arus kas, ya. Ada yang mau berdiskusi? Silakan. Izin tanya, Pak. Ya, silakan. Pak, kalau ini kan hampir-hampir mirip, Pak, yang financing activities sama yang apa tadi yang sebelumnya, Pak? Investing. Sama yang sebelumnya tadi, Pak. Investing. Lebih kemana, Pak, ya, perbedaannya, Pak? Karena ini sama-sama, sama investing sama yang financing, Pak. Karena ada juga di sini yang untuk cash inflow ini pembelian saham, Pak, ya. Ya. Lebih. Karena apakah memang kelompoknya memang harus dibedakan jadi 3, Pak? Maksud apa memang yang financing tidak bisa digabung ke investing, Pak? Atau memang sesuai perusahaan masing-masing, Pak, ini untuk klasifikasinya? Ya, ini udah standar internasional, ya. Jadi dari standar laporan arus kas itu memang harus dipisah yang namanya investing activities dengan financing. Cara membedakannya mudah. Kalau investing activities, perusahaan punya uang lebih, maka uang lebihnya diinvestasikan. Nah, itu ya. Perusahaan punya uang lebih, tapi uang lebihnya diinvestasikan. Apakah dia diinvestasikan membeli apa, ya? Membeli gedung, membeli ruko, membeli properti. Nah, itu kan dari uang kas, gitu kan? Nah, uang kas itu kan uang kas keluar kan kalau membeli. Kalau uang kas masuknya dari mana? Ya, kalau uang kas masuknya perusahaan jual. Kalau dia perusahaan properti, maka perusahaan itu kan jual perumahan tipe 45, tipe 50, gitu kan, tipe lux, gitu kan. Maka itu adalah penjualan properti. Ya, maka masuk kelompok investing. Nah, sedangkan financing activities, nah di sini adalah pendanaan. Nah, jadi bicara pendanaan di sini adalah pendanaan yang didapatkan perusahaan. Apakah pendanaannya dalam hal ini berupa hasil dari penjualan saham, maka kalau dia memang hasil dari penjualan saham, penjualan obligasi, penjualan bond, maka dapat uang kan, gitu kan. Ya kan, itu maka ada apa, gitu kan, saham itu diperjualbelikan setiap hari, gitu kan. Maka itu tadi, kalau sahamnya diperjualbelikan setiap hari, maka dalam hal itu adalah sell of ordinary share. Nah, itu ya. Atau dia jual surat utang. Ya, misalkan perusahaan menerbitkan obligasi, kan gitu, sering ya. Kenapa perusahaan itu menerbitkan obligasi? Karena uang kurang, gitu kan. Pendanaan kurang, perusahaan mau ekspansi, caranya gimana? Ya, terbitkan obligasi, terbitkan surat utang. Siapa yang mau beli, silakan. Ya, hasil dari penjualannya masuk ke mana? Ya, masuk ke cash inflow financing. Jadi bedanya tadi financing ini perusahaan itu menerbitkan surat utang, sedangkan investing tadi perusahaan punya uang lebih,
lantas uang lebihnya diinvestasikan, gitu kan? Atau juga uang lebihnya dibelikan. Nah, itu bedanya. Itu jelas? Pak, makasih Pak. Ya. Nah, berikutnya kita lihat signifikan non-cash activities. Jadi signifikan non-cash activities ini adalah transaksi yang non-cash yang dampaknya signifikan bagi perusahaan. Seperti apa itu? Ya, seperti penerbitan surat saham, gitu kan? Itu kan luar biasa kan dampaknya perusahaan. Ya, kalau dia menerbitkan saham, itu kan satu lembar aja harganya Rp5.000. Ya, minimal pembelian 5.000 lembar misalnya ya. Maka sudah berapa kan gitu kan? Ya, maka dampaknya ke cash flow kan signifikan. Nah, itu. Dan juga mengkonversi dari surat utang jangka panjang menjadi saham gitu ya. Nah, juga di sini adalah dampaknya signifikan terhadap non cash-nya. Jadi di situ secara standar gitu ya. Itu ya perusahaan akan melaporkannya kemana? Ya ke pos yang namanya financing dan juga kepada pos investing gitu ya. Jadi mau perusahaan manapun itu selalu cash flow statementnya ada gitu kan, apakah yayasan, apakah perusahaan properti, apakah perusahaan perusahaan pecah belah retail gitu kan, apakah perusahaan dagang ya, sampai pada ya kalau kita lah sebagai pribadi gitu kan, kita punya nggak yang namanya statement of cash flow-nya? Bisa kalau mau dibuat gitu kan, bisa. Saya misalnya ya kan, saya punya laporan cash flow, saya punya misalnya. Kan itu bisa dilihat kalau saya punya rekening di bank, gitu kan. Minta printkan yang namanya rekening koran, gitu kan. Nah, dari rekening koran itu bisa nggak disusun cash flow-nya? Bisa, secara standar, ya kan. Secara standar dari pengeluaran saya di bank itu, yang mana pengeluaran saya untuk operating, nah, itu. Yang mana pengeluaran saya untuk investing, yang mana pengeluaran saya untuk financing. Nah, kalau financing saya katakan 0, gitu kan? Karena saya nggak ada sepanjang tahun menginvestasikan. Kalau kalau investing ada nggak saya beli tanah tahun ini? Nggak ada, gitu kan? Ada nggak saya jual tanah tahun ini? Nggak ada, gitu kan? Atau ada nggak saya join partner, ya buka kopi, misalnya kedai kopi? Nggak ada, misalnya. Yang ada apa? Yang ada hanya aktivitas operating, gitu kan? Penerimaan saya ada. Saya mengajar dapat honor, gitu kan? Maka itu pendapatan misalnya ya. Maka masuk namanya operating, ya itu ya. Operating income-nya, inflow-nya, gitu kan. Outflow-nya apa? Ya saya bayar listrik tiap bulan, saya bayar air tiap bulan, gitu kan. Saya bayar BBM tiap bulan. Nah itu kan cash outflow operating. Nah itu secara sederhana ya, kalau kita terapkan gitu ya, yang namanya cash flow statement itu. Dari mana mutasinya bisa dilihat? Dari rekening koran di bank gitu ya, atau dari buku tabungan, bisa dicek di situ. Nah inilah dia. Jadi bicara cash flow ini maka juga tidak lepas dari aspek standar, gitu ya. Jadi aspek standarnya di sini berupa yang namanya statement of cash flow, yaitu ya disajikan secara metode langsung, disajikan secara metode tidak langsung, direct dan juga indirect. Nah apa bedanya? Nah ini kalau kita lihat statement of cash flow-nya disajikan dengan ini. Jadi tinggal kita sajikan cash flow from operating, dapatlah saldo net cash katanya kan. Net cash ini pengertiannya ya, jadi cash outflow operating, ya cash inflow operating, cash outflow cash outflow operating, dapat bersihnya dikurangkan, gitu kan? Maka namanya net cash profit by operating activities, dapat saldo ya. Begitu juga untuk investing, dapat saldo. Begitu juga dapat financing, dapatlah saldo bersihnya. Nah, dapatlah saldo bersihnya, maka saldo bersih total ketiganya dikatakan net increase atau juga decrease. Kenapa dikatakan net increase atau juga net decrease? Ya, karena dalam hal ini kalau dia bersaldonya positif, maka increase. Ya, kalau dia bersaldonya negatif, maka decrease, turun ya. Ditambah dengan saldo awal kas. Ya, dapatlah kas yang outstanding, kas yang tersedia, yang namanya cash
at end of period. Nah, jadi ini kita menjelang akhir tahun ini ya kan punya saldo kas gitu ya, akhir tahun berapa. Nah, di sinilah namanya. Nah, jadi kalau penyajian seperti ini, maka ini adalah penyajian yang namanya statement of cash flow, tapi ditinjau dari sudut pandang metode langsung ya. Nah, inilah dia. Direct. Nah, dapatlah saldonya, dan saldonya ini sama ya, saldo arus kasnya sama. Saldo cash flow ini sama dengan mana kira-kira? Saya bisa jawab. Posisi kas di laporan neraca ya Pak ya? Ya, benar ya. Jadi harus sama dengan posisi kas di neraca. Kalau salah, kalau beda gimana? Salah ya. Nah, jadi gambaran kas, posisi kas dan bank yang ada di neraca atau di statement of financial position jumlahnya sama. Nah, jadi dengan kata lain, posisi kas dan bank di neraca atau di statement of financial position itu adalah gambaran mutasinya terdapat di cash flow. Ya, makanya cash flow itu wajib disajikan kan, karena merupakan bagian laporan yang keuangan yang keempat dari laporan keuangan. Nah, itu. Oke, kemudian juga kita lihat itu tadi metode langsung ya. Bagaimana dengan metode tidak langsung? Nah, jadi kalau metode langsung itu lebih tepatnya untuk perusahaan yang baru berdiri, gitu kan? Ya, baru berdiri lebih tepat dia pakai metode direct. Kenapa? Ya, karena kita lihat aja mana cash flow from operating, cash flow from investing, cash flow from financing, net cash flow-nya totalin, gitu ya. Ditambah dengan saldo awal bulannya. Nah, lebih tepat begitulah. Nah, untuk yang metode tidak langsung dalam hal ini ya sifatnya komparatif. Ya, jadi ada 3 sumbernya, yaitu adalah membandingkan, pertama kita bandingkan adalah neraca ya. Comparative statement of financial position. Ya, kemudian juga perbandingan di kondisinya adalah dari dapatkan laporan laba rugi ya. Kemudian juga informasi tambahan lainnya di sini. Nah, jadi 3 cara lah ya, 3 langkah dalam menyusun laporan arus kas. Langkah yang pertama itu tadi ya, tentukan ya berapa nilai kas bersih dari ya operating activities yang dikonversi dari mana? Dari laba rugi tadi, ya kan? Berapa pendapatan tahun lalu, ya kan? Dengan apa ya? Pendapatan tahun lalu dengan yang sekarang naiknya berapa? Bebannya gitu, naik atau turun. Nah, itu namanya langkah yang pertama ya. Langkah yang kedua, ya carilah perubahan dari aspek non current asset ya. Jadi yang bukan current asset itu dicari, dan juga hutang ya yang dicatat. Itu langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga ya. Nah, jadi setelah itu dikonversikan ya. Jadi ke laba bersih. Jadi laba bersih yang dalam hal ini disajikan berdasarkan pada accrual basis gitu ya. Disajikan pada cash basis ya, dengan 2 metode gitu ya. Nah, itu. Nah, jadi dapatlah, ya inilah caranya ya, dengan metode indirect tadi, ini yang namanya neraca, gitu kan. Neraca kita naik turun atau naik turunnya. Jadi misalnya dari 2019 ke 2020 mengalami kenaikan atau turun, naik, misalnya naiknya dihitung berapa kenaikannya. Tanah naik atau turun, naik. Gedung, nilai gedung naik atau turun, naik misalnya. Jadi total kenaikannya disajikan ya dengan cara membandingkan ya comparative statement financial position ya. Ya, begitu juga dari aspek ekuitasnya, naik atau turun. Naik atau turun udah dapat, kira-kira demikian ya. Maka laba ruginya gitu juga, dapatkan laba ruginya sebagai berikut. Ini pendapatan lalu dikurangi harga pokok, lalu dikurangi dengan beban, dapatlah laba bersih ya. Nah, setelah itu ada informasi tambahan, langkah yang ketiga. Ada depresiasi gitu ya. Depresiasi gedung sebesar 6.000, depresiasi peralatan 3.000, ya, sampai pada penerbitan saham 20.000, sampai pada pembayaran dividen 29.000. Nah, informasi ini menjadi sumber data gitu ya, untuk menyajikan yang namanya cash flow secara indirect. Nah, itu ya. Nah, maka tentukan gitu ya. Ya, dari sisi aktivitas operasi itu ya, mana yang bertambah, mana yang berkurang.
Ya, setelah itu dapat ditentukan ya sebagai berikut gitu ya. Nah, jadi di sini labanya tadi laba dari accrual ke cash basis gitu ya. Jadi di sini net income-nya 145 lalu dikurangkan dengan depresiasi ya. Depresiasi ditambahkan dengan depresiasi dapatlah arus kas bersih gitu ya. Lalu ditambahkan ya kalau misalkan rugi gimana? Ya kalau dia rugi ditambahin, kalau dia untung dikurangkan. Nah ini. Kalau perusahaan yang mengalami kerugian ditambahkan tadi depresiasinya ya. Tapi kalau perusahaan yang untung ditambah dikurangkan. Nah, jadi dapatlah sebagai berikut ya. Ya, net cash provide operating activities-nya 157. Oke. Lalu perubahan ya dari non cash ya. Dari aset non cash itu berapa? Nah, jadi perubahan dari aspek non cash-nya bisa dilihat di yang namanya di buku besar. Nah, jadi ini mutasinya dapat kan? Saldo mutasi buku besar piutang misalnya. Nah, di sini buku besar piutang mengalami saldo ya 20.000. Kenapa 20.000? Ya karena dalam hal ini apa ya? Saldo awal 30.000, kemudian penerimaan pelanggan 517, kemudian penjualan 507, maka yang masih piutang masih utang orang 20.000 menjadi piutang perusahaan 20.000. Ya, setelah itu dapat ditentukan ya naik turunnya. Jadi dalam penyajian laporan apa ini ya laporan metodik arus kas tidak langsung ya itu dicari naik turunnya tadi, naik turun dari aset non kas. Nah, jadi aset non kas kan itu yang bukan kas ya, berarti utang, inventory, prepaid ya. Jadi naik turunnya dihitung sebagai berikut. Ya, dapatlah dia aktivitas operasi ya 158, aktivitas operasi bersihnya. Nah, ini. Ya, setelah itu ya kita melihat ya lainnya post non kas yang lainnya, account payable ya, income tax payable naik turunnya. Nah, ini kita lihat ya. Nah, jadi dengan demikian kalau dia aktivitas non kas ini depresiasinya ya disesuaikan ya, maka ini harus ditambahkan depresiasi ya. Amortisasi juga harus ditambahkan ya. Kalau gain and loss gitu ya. Kalau loss ditambahkan, kalau gain dikurangkan ya. Nah, ini kesimpulan dari penyajian yang namanya laporan kas arus kas operasi ya. Nah, coba kalau pakai kita metode apa? Metode kalau dengan komputerisasi kan gitu kan. Kita input aja. Enaknya begitu kan gitu. Jadi input jurnal, yang penting jurnalnya. Ya, di jurnal umum dan juga jurnal penyesuaian, begitu udah benar jurnal, selesai pekerjaannya semua. Tinggal mau sajikan laporan arus kas, tinggal enter. Begitu kan? Tersaji ya laporan arus kas. Apakah mau pakai Accurate, apakah mau pakai SAP, ya kan? Mau pakai Oracle, mau pakai GL, gitu kan? Mau pakai yang paling rendah sekalipun ya, Zahir, ya kan? Mau pakai Pitstri, gitu kan? Mau pakai MIOB gitu kan. Nah, tinggal pencet tombol enter ya. Tinggal klik cash flow mau disajikan indirect mau disajikan pakai direct ya, tinggal klik gitu kan di menunya. Jadi ya. Nah, itulah yang dikatakan dengan arus kas ya. Jadi dengan demikian penyajian laporan arus kas ya seperti inilah gitu ya. Nah, jadi penyajiannya ini yang dinamakan dengan arus kas penyajian laporan arus kas ini ya, penyajian laporan arus kas dari metode tidak langsung. Jadi pakai metode tidak langsung, naik turunnya dapat, gitu ya, terlihat ya sebagai berikut. Nah, ini. Dan bagaimana kita mau menganalisa laporan arus kas? Nah, jadi untuk menganalisa laporan arus kas, maka ada yang namanya istilahnya free cash flow. Nah, jadi free cash flow ini menunjukkan suatu perusahaan itu kemampuan dari kasnya itu bisa mendanai ya, mendanai kegiatan operasi perusahaan dan mendanai kegiatan
pengeluaran modalnya dan juga mendanai pembayaran dividennya. Nah, jadi apabila positif, maka free cash flow-nya perusahaannya sehat. Nah, jadi itu ya. Jadi free cash flow itu ditentukan dari net cash provided by operating, artinya arus kas bersih operasi dikurang ya capital expenditure dikurang cash dividend. Yang dikatakan dengan capital expenditure itu kalau perusahaannya bergerak di bidang misalnya perusahaan pembangunan misalnya, dia beli traktor, dengan beli alat berat gitu kan, itu semuanya capital expenditure, beli truk gitu kan. Nah, semuanya capital expenditure. Nah, apabila dalam satu periode ini free cash flow-nya positif, maka sehatlah perusahaan itu. Tapi kalau ini negatif gitu kan, maka tidak sehat perusahaannya. Artinya dengan kata lain bagaimana? Ya, tingkat kebebasan arus kasnya itu diragukan gitu ya. Membayar kewajiban dividen, ya, membayar utang pada leasing gitu kan, membayar gaji pegawai, pegawainya ada 100 gitu kan, terbayar bonus karyawan terbayar gitu kan. Maka cash flow-nya masih positif, maka sehat perusahaannya. Nah, itu ya. Jadi semakin besar tingkat positif free cash flow-nya, maka semakin sehat perusahaannya. Ya, jadi dengan kata lain, ya kalau kita mau kita pun mau kalau pinjaman ke bank pun gitu kan, yang dinilai bank itu yang paling utama mutasi saldo kan, gitu. Bukan aset gitu kan. Kalau bagi penilai pinjaman kita kredit ke bank gitu kan, yang dilihat saldo rekening 3 bulan gitu kan. Saldo rekening 3 bulannya gimana mutasinya? Ya kalau mutasinya tinggi gitu kan, dan masih ada saldo, ya saldonya nggak dipikirkan kan, tapi mutasinya ya menunjukkan bahwasanya tingkat free cash flow seorang tersebut itu adalah bagus, gitu ya. Nah, ini yang dikatakan dengan free cash flow. Silakan, ada yang mau diskusi? Pak, nanya lagi, Pak. Ya, silakan. Kira-kira Pak, untuk angka free cash flow ini Pak, terhadap mungkin current aset Pak, berapa persen Pak yang dibilang perusahaan itu baik Pak, atau ada perbandingannya Pak? Ya, kalau perbandingannya terhadap current aset, gitu kan, maka harus kita bandingkan dengan yang berarti modal kerja yang mau dicari, gitu kan. Jadi perbandingan antara aktiva lancar ya dengan hutang lancar, ya maka ketersediaan modal kerja. Nah, ini kan beda ya, working capital dengan free cash flow. Jadi kalau dia working capital itu hanya sebatas modal kerja perusahaan, ya. Tapi kalau yang dikatakan free cash flow ini keseluruhan, bukan hanya modal kerja aja, tetapi membiayai pengeluaran-pengeluaran lainnya. Nah, di sini dikatakan dengan free cash flow. Jadi berapa nilainya ya, semakin besar nilainya ya, kalau makin 3M tersisa ya free cash flow-nya 3M, sehat gitu kan. Sementara pengeluaran capital expenditure, cash dividend 500M. Ya, kalau dia 500M, ya free cash flow-nya 20M, sehatlah perusahaannya gitu kan. Artinya udah terbayar utang, terbayar gaji dalam 1 tahun gitu kan, free cash flow-nya masih tersisa 20M. Sementara outstanding-nya cash-nya itu 500M gitu kan. Nah, ini menunjukkan semakin tinggi nilai free cash flow-nya ya positif dan tinggi gitu kan, maka makin sehat kan. Jadi berapa nilainya ya semakin tinggi ya semakin bagus. Itulah dia. Berarti nggak ada standar Pak ya, tergantung perusahaan masing-masing lah Pak ya? Ya, nggak ada standarnya. Jadi berapa, ya kalau misalnya perputaran kasnya hanya 20M, sementara free cash flow-nya 8M, ya makin sehat gitu kan. Makin sehat. Ataupun juga tidak negatif. Tidak negatif pun sehat juga gitu kan. Artinya apa? Seluruh hutang lunas, seluruh gaji karyawan lunas. Ya kan, seluruh bonus karyawan terbayar. Ya, kemudian juga pengeluaran modal, kendaraan dinas terbayar, ya, cicilan terbayar. Ya, free cash flow tahun yang bersangkutan ya sehat. Nah, ini makna free cash flow ini. Terima kasih Pak. Nah, jadi adalah kalau kita baca lah ya bukunya
Peace and Warren itu ya, di narasinya ini kan PowerPoint-nya kan. Jadi ada seorang pengusaha gitu kan. Jadi dia apa ya, ingin apa ya, begitu sibuknya rutinitas setiap tahun gitu ya, sehingga dia harus apa ya, mengungsikan diri ya, atau boleh dikatakan mencari apalah ya, berlibur gitu ya, di sebuah pulau. Jadi di sebuah pulau itu dia tidak membawa handphone, ya, tidak membawa informasi apapun. Dan ketika dia duduk di tepi pantai, gitu, apa yang diharapkannya? Laporan apa yang diharapkannya? Sementara perusahaannya begitu banyaknya. Nah, dia harapkan dari ombak itu dia membawa, ya, dalamnya ada botol, dan botol itu di dalamnya ada laporan yang namanya cash flow statement. Ya, jadi dibanding dengan income statement, dibanding dengan statement of financial position, ya dibanding dengan equity statement, ya yang diinginkan adalah cash flow statement ini. Itu yang mau dipantaunya. Nah, kira-kira demikian. Ya. Nah, itu ya. Nah, jadi itulah net cash flow ini ya, cara hitungnya. Baik, ada lagi? Ya, kalau tidak ada, kita silakan. Halo Pak. Ya. Bu Yesi Claudia Silipar ya, silakan. Mau nanya Pak, tadi saya kepikiran Pak untuk yang financing activities dan investing activities. Gimana Pak ya cash flow di e-commerce yang zaman sekarang Pak, yang kita tahu kayak Tokopedia, Shopee dan lain-lain, yang mereka itu sebenarnya ada sedikit menggunakan trik tanda kutip bakar duit lah gitu ya Pak. Iya. Kayak kita kalau belanja di Shopee itu kan apa namanya, untuk biaya delivery-nya kan mereka seringkali menggratiskan konsumennya. Nah, itu di cash flow-nya seperti apa ya Pak? Karena setahu saya kan mereka kan itu kerjasama ya. Apakah itu pakai modalnya mereka atau pakai modalnya dari investor? Jadi cara menghitung cash flow-nya mereka itu seperti apa Pak kalau di akuntansi? Ya. Ya, jadi yang dikatakan dengan pola-pola e-commerce itu ya tetap kita dalam hal ini apa ya, penerapan yang namanya agency theory. Jadi yang namanya agency theory itu kan hubungannya antara prinsipal dengan agent ya. Jadi siapa yang dikatakan prinsipal dan siapa yang dikatakan dengan agent? Ya, prinsipal itu pemodal, gitu kan. Sedangkan agent itu adalah manajemennya. Jadi yang dikatakan dengan pola-pola e-commerce ya, pola Shopee, Bukalapak, ya kan, itu semuanya adalah manajemennya ada, gitu kan. Maka pengelolanya itu dikatakan dengan agent, gitu ya. Sementara pemiliknya ada, ya bisa aja pemiliknya itu beberapa grup-grup konglomerat yang ada di dunia atau juga di Indonesia, kan, itu sebagai prinsipalnya. Nah, jadi bicara hal itu ya, itu terkait dengan modal ya. Jadi mereka berani ya untuk mendapatkan pangsa pasar tertentu ya, berapa persen market share yang didapatkan, ya itu harus ada pengorbanan. Nah, pengorbanan itulah yang dikatakan dengan modal yang dikeluarkan. Nah, jadi modal yang dikeluarkan apakah modalnya berupa jaringan, ya, apakah modalnya berupa server, itu kan nggak lepas dari server gitu kan. Makin besar kapasitas server, maka makin besar transaksi, volume transaksi yang bisa di cover gitu kan. Nah, itu kan server itu besar biayanya gitu kan, menyewa provider tertentu ya. Nah, itu tentu saja bagian dari yang namanya capital expenditure-nya ya. Jadi bicara hal itu ya, maka mau kelompok mana di cash flow-nya, yaitu bisa kita kelompokkan dari cash flow investing ya. Jadi mereka sudah investasikan ya pendanaan tertentu ya dengan mengharap cash flow operating ya. Jadi kalau dengan kata lain ya, tahun pertama grace period-nya, tahun pertama, tahun kedua modalnya habis gitu kan, bakar uang 5 tahun katanya. Tapi di tahun ke-6, tahun ke-7 mereka bisa dapatkan 2 peluang. Pertama, apakah mendapatkan capital gain, penjualan perusahaannya dijual kembali gitu kan. Ya modalnya 1 triliun. Ya kan, capital expenditure-nya 1 T. Tapi karena goodwill atau juga karena punya value tertentu dijual 5 T. Kan gitu. Nah, jadi ekspektasinya demikian ke depan ya. Atau juga alternatif lainnya, menguasai pasar tertentu kan. Jadi pasar yang namanya market e-commerce gitu kan, itu udah dipegang. Nah, itu yang dilakukan Gojek ya.
go grab, gitu kan? Pada masanya tahun grace periodnya udah terlewati mereka. Sekarang mereka jadi leader, gitu kan? Tapi mengurangi mengurangi pangsa pasar pemain transportasi yang sebelumnya sudah menguasai pasar. Ya. Tapi mereka berhasil menguasai pasar. Ya berkat itu tadi. Ya modal yang mereka kucurkan ya demikian derasnya yang kalau dilihat dari harga pokoknya nggak memadai. Ya. Nah, jadi itu yang dilakukan oleh mereka. Gitu. Berarti Pak untuk sementara di awal-awal itu beberapa perusahaan memang mengabaikan cash flow-nya demi mendapatkan target pasar gitu ya Pak ya? Betul ya. Jadi market pasarnya ini yang direbut ya dengan pengorbanan tertentu, dengan modal kerja tertentu ya. Jadi itu biasa gitu kan. Ya jadi investasi dulu gitu kan. Ya pengeluaran investasi dulu. Dari pengeluaran investasi menghasilkan pendapatan atau mendapatkan capital gain atau mendapatkan pangsa pasar. Nah, begitu ya. Oke Pak, makasih Pak. Ya. Ya, berikutnya kita lanjut ke materi yang lain. Jadi saya ada stop